Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genya Mahda Putri dengan NIM belakang 022. Perkenalkan, saya Qatrunisa Umi Batur Rahmah dengan NIM belakang 027. Saya Bimantara Iswan Islam dengan nomor NIM 120. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah pendekatan kelompok dalam BK. Kami akan menampilkan video konseling kelompok dengan strategi diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, kemarin Ibu kan sudah menyebar pamflet ke wali kelas kalian dan disebarkan kepada grup kelas untuk mengadakan kegiatan bimbingan kelompok yang bertemakan tentang cara mengelola kecemasan. Nah, dan hari ini Alhamdulillah akhirnya bisa mengadakan bimbingan kelompok. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dalam bimbingan kelompok ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Belum juga. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok sendiri itu untuk membantu kalian meningkatkan keterampilan bersosialisasi dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang kalian bicarakan dalam forum ini akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarkan kepada siapapun. Begitu anak-anak. Nah, sebelum bimbingan kelompok dimulai, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, baik, Ibu. Oke, perkenalkan saya Qatrunisa Umi Batur Rahmah. Kalian bisa panggil saya Bu Qatrun. Nah, di sini saya sebagai konselor atau bisa dikatakan sebagai penanggung jawab pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dari yang paling kedok. Iya. Perkenalkan, nama saya Bimantara Iswan, biasa dipanggil Bima. Ya, halo Bima. Halo Bima. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Genya Mahda Putri, bisa dipanggil Genya. oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hanim Masruro, biasa dipanggil Hanim. Oke, kalau boleh tahu kalian ini dari kelas apa ya? Saya dari kelas 8A, Bu. Saya 8D, Bu. Saya dari kelas 7A. Oke, terima kasih. Semua sudah kenal kan satu sama lain. Nah, baik, selanjutnya kita sepakati ya untuk bimbingan kelompok ini kira-kira kita butuh waktu berapa menit? Mungkin 20 sampai 25 menit, Ibu. Ya, mungkin segitu, Ibu. 25. Oke, jika sudah sepakat semua, maka kita sepakati bimbingan kelompok pada siang hari ini selama 20 sampai 25 menit ya. Iya. Ya, baik, Ibu. Nah, kalian kan sudah sepakat dan setuju dengan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Jadi sekarang Ibu akan kasih lembar persetujuan pada kalian ya. Nanti kalian bisa tanda tangan. Ini pulpennya, silakan. Ini tanda tangan. Iya, ditanda tangan. Sama di
ditulis namanya ya, ditulis namanya. Sudah Ibu. Ini buku pennya. Sudah Ibu. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini kan Ibu lihat-lihat kalian terapkan helm semua ya. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh Bu. Boleh. Oke. Jadi ice breakingnya ini begini. Kalian menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Nah, nanti di sela-selanya itu Ibu bilang untuk mengganti kata vokal. Jadi contohnya begini. Balonku ada 5, ganti U. Rupu-rupu, wurnunyu, kayak gitu. Bisa dipahami? Ya. Bisa sekali, Oke. bisa. Oke, kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Ganti I. Ripi-ripi warni. Ganti E. Ganti U. Ya Bu, maaf. Gimana, diulangi lagi kah? Boleh Bu, boleh. Nggak usah, nggak mau. Ayo, gimana? Oh, dia nyanyi Bang Da. Ya udah, bilangin aja. Oke, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Ganti I. Ripi-ripi warni. Ganti U. Ujung gunungku lugu. Ganti O. Moro-modo don boro. Ganti A. Malatas balan hajadan. Ganti I. Ditiki sangit cici. Ganti E. Lupa Bu. Lupa liriknya Bu. Oke, udah nggak apa-apa. Tapi kalian Ibu lihat udah pada semangat semua kok. Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah, Bu. semangat. Oke. Nah, pada kali ini sekarang kita memasuki tahap di mana kita melakukan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola kecemasan. Nah, ada yang tahu di sini kenapa kok kecemasan itu bisa timbul atau muncul? Karena krisis Bu. Ya, mungkin dari Mbak G-nya. Kalau saya kecemasannya gara-gara kayak diburu-buruin gitu Bu, makanya saya cemas gitu Bu. Karena diburu-buruin. Mbak Ani. Kalau saya biasanya merasa khawatir, baru ada timbul kecemasan. Baik, betul sekali. Nah, kecemasan itu bisa timbul karena itu ada ancaman atau bahaya yang tidak nyata. Nah, dan sewaktu-waktu itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Nah, serta adanya penolakan dari masyarakat menyebabkan kecemasan. Nah, berada di lingkungan yang baru dihadapi seperti itu. Nah, sekarang kan juga banyak anak muda ya yang sering merasakan kecemasan, kadang sampai bisa pingsan kayak gitu kan. Nah, maka dari itu ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada bimbingan kelompok hari ini. Oke, mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan kecemasan atau tidak? Mungkin dari Mas Bima. Tentunya pernah Ibu. Kalau boleh tahu apa itu? Pas saya disuruh maju untuk mengerjakan soal matematika di papan. Oh, kayak gitu. Iya. Kalau dari Mbak G-nya? Kalau saya cemasnya gara-gara ini sih Bu, diburu-buruin sama teman buat ngerjain tugas. Sementara saya ini kan baru kelas 7 kan Bu, berarti masa peralihan dari SD ke SMP kan Bu. Jadi kayak masih gak kaget sama aku terus sama anak SMP gitu, ternyata tugasnya cepat ini ya deadline-nya gitu Bu. Kayak gitu. Kalau dari Mbak Hani? Kalau saya biasanya kan kadang lupa tuh Bu ngerjain PR. Terus teman-teman itu pada ngingetinnya pas maksudnya hamin 1 jam pelajaran. Jadi saya kadang-kadang itu cemas seperti itu Bu. Nah, kalau seperti itu, cara yang kalian lakukan itu bagaimana biar tidak terjadi kecemasan? Kalau saya sih gak ada Bu, orang spontan masalahnya. Kalau dari Mbak G-nya? Kalau saya sih, saya belajar sih dari teman-teman saya yang
udah bisa beradaptasi sama lingkungan SMP. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa kasih saran gitu tentang permasalahan saya. Ya, mungkin dari teman-teman bisa kayak kasih saran permasalahan dari Mbak Genya. Dari Mbak Hani? Bingung Bu saya, soalnya saya juga masih bingung sih untuk mengelola kecemasan itu kayak gimana. Mungkin teman-teman itu biasanya muncul kecemasan itu pasti di depan orang-orang kayak gitu ya? Iya Bu. Lebih seringnya pas waktu apa? Seringnya kapan ya? Ya pas di kelas itu Bu, disuruh tiba-tiba disuruh jawab pertanyaan gitu, itu langsung Kayak derdek gitu? ya. Kayak deg-deg. Kalau Mbak Genya sendiri gimana? Kalau saya sih, kalau orang lain melihat ke saya ya, saya langsung cemas gitu, kayak apa sih kok ngelihatin, ada apa gitu, makanya saya langsung cemas gitu. Kalau Mbak Hani? Kalau saya gak jauh beda sama Mas Bima tadi. Kalau misalnya langsung dipanggil ke depan, kan tadi kita nggak ada persiapan gitu Bu, jadi langsung kayak agak kaget sih. Seperti itu ya. Terus gimana biar kalian itu nggak cemas saat terjadi masalah seperti ini? Nah itu tidak tahu, soalnya masalahnya kan terjadi spontan. Berarti itu kejadiannya pasti spontan gitu? Iya, soalnya kan ditunjuk. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman kayak bisa ngasih saran untuk Mas Bima gimana caranya? Kalau menurut saya, yang saya lihat-lihat dari media massa, kalau yang saya baca-baca ya, itu mungkin Mas Bima bisa belajar untuk teknik mediasi atau pernafasan gitu. Bisa tarik nafas dulu, jangan biar nggak grogi gitu Mas Bima. Sebelumnya Mas Bima udah pernah ngelakuin itu apa belum? Sudah sih. Terus gimana? Tetap aja, soalnya nggak bisa kerjakan. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Anim mungkin? Kalau dari saya mungkin ya jangan, kalau udah cemas jangan tambah panik gitu loh. Jadi dari kita sendiri harus senang. Kalau misal dipanggil ya udah maju dulu, bisa nggak bisa pokoknya maju dulu gitu. Mungkin. Berarti kalau dari Mbak Anim tuh pokoknya bisa atau nggak bisa itu tetap maju ngerjain. Iya benar Bu. Dan itu entah benar ataupun salah. Iya gitu, betul. Mungkin Mas Bima gitu apa enggak? Enggak sih, kayak kalau salah ya, aduh gimana kok salah. Takut gitu. Iya, tuh nggak salah jawabannya. Kenapa kok takut? Ya nggak tahu, takut aja. Takut sama gurunya atau emang takut jawabannya nggak salah? Takut jawabannya kalau salah. Kalau gurunya mah ya udah salah ya ganti yang lain ya bacakan. Gitu. Tapi kan Mas Bima, kalau misalnya jawaban kita, kalau dari pandangan saya ya salah benar itu kayak urusan belakangan gitu. Yang penting kita coba ngerjain dulu. Kan kita kan dalam proses belajar kan. Jadi kalau salah ya nggak apa-apa, bukannya gitu kan. Iya, mungkin Mas Bima juga benar apa yang dikatakan Mbak Gina ini. Mungkin Mas Bima itu bisa mencoba, entah itu benar atau salah itu tetap dikerjakan, nggak usah takut kayak gitu. Bagaimana? Apakah mungkin Mas Bima bisa melakukan hal tersebut? Mungkin ya kalau yang jam pertama sih mungkin kurang itu ya, kurang bisa melakukan. Cuma kalau entah saya biasakan berpikir seperti itu mungkin bisa. Oke. Mungkin dari Mbak Amin Mungkin sendiri? kalau dari saya bisa dilatih. Yang pertama itu kepercayaan dirinya kali Bu. Terus keberanian juga. Jadi kalau dua itu udah kita miliki gitu, udah kita latih, kita jadi nggak malu ataupun nggak panik, nggak cemas juga kalau buru-buru disuruh maju gitu, dipanggil guru gitu Bu mungkin. Mungkin Mas Bima bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan dari Mbak Genya dan Mbak Hanim untuk nanti kalau semuanya mengerjakan di depan tulis itu biar nggak takut lagi gitu. Yang penting ada usaha mencoba, jangan takut itu entah benar atau salah tuh pokoknya jangan takut, yang penting tetap mengerjakan kayak gitu. Ya baik Bu. Oke. Oh ya, tadi masalahnya Mbak Genya tentang apa ya? Tentang saya cemas sama deadline tugas yang terjadi di SMP. Kan saya masih kelas 7 kan Ibu. Jadi masih masa menyesuaikan dari SD ke SMP. Jadi masih kayak kaget gitulah. Ternyata
tugas deadline-nya tuh kayak secepat ini gitu, makanya saya cemas gitu, merasa diburu-buruin gitu. Terus baginya punya nggak Pak antisipasi biar kayak nggak gitu? Sejauh ini sih saya masih kayak merasa cemas gitu Bu, belum menemukan penyelesaiannya gitu Bu. Mungkin teman-teman lain ada yang punya Mungkin Mbak Genya bisa itu sih mengatur waktu belajar Mbak Genya atau membuat jadwal gitu biar apa jadwal belajarnya Mbak Genya di rumah itu biar tertata rapi, teratur gitu, biar nggak terburu-buru waktu ngerjain tugas atau istilahnya tuh SKS gitu ya. Iya. Ya sih, karena saya pas SD ya SKS gitu, karena soalnya kayak masih muda, kayak pilihan A, B, C, D, ternyata di SMP tuh pilihan A, B, C, D kayak udah jarang kan, esai gitu soalnya, ya bisa saya coba. Berarti baginya tuh kayak masih kaget gitu ya, Masih kaget. peralihan dari SD ke SMP kayak gitu. Mungkin dari Mas Bima ada masukan untuk kalau itu baginya? biasanya di rumah saya buat mapping. Isinya itu jadwal, terus hari ini mau ngapain, sama segini mau ngapain. Kalau ada mind mapping juga, mind mapping itu isinya ya apa yang mau saya kerjakan dulu gitu. Oh berarti Mas Bima tuh kayak menentukan skala prioritas mau mana yang dikerjakan dulu kayak gitu? Iya seperti itu. Mungkin baginya bisa mencontoh dari Mas Bima kayak itu, dari Mbak Anin juga bisa. Mungkin kalau emang baginya masih tetap merasa cemas, itu pasti kayak dilatih lagi, kayak dibuat seperti itu lagi kayak gitu. Oke, baik, mungkin saya akan mencoba penyelesaian dari kedua teman saya ini. Karena memang di awal buat seperti itu tidak mudah, bisa dicoba untuk list di kertas saja. Nomor 1 mau ngapain, nomor 2 mau ngapain. Karena itu perlu pembiasaan juga sih. Baik, terima kasih sarannya. Oke, Mbak Hani. Kalau saya tadi kan suka cemas karena kadang lupa ngerjain PR gitu Bu, terus buru-buru ngerjainnya. Kira-kira teman-teman ada yang punya saran nggak? Mungkin Mbak Gina atau Mas Bima ada saran untuk Mbak Hanim? Apa tadi masalahnya? Itu lupa ngerjain PR gitu. Akhirnya buru-buru di kelas. Ya ngerjain. sama sih buat list-listan itu tadi. Oh berarti Solusinya. buat mind mapping tadi ya, Ya, buat skala prioritas. Hari ini aku mau ngapain? Jam ini sampai jam ini kayak gitu. Oke, ya sih. Kalau aku sih, aku ada bawa kayak buku buat nulis pekerjaan rumah yang dikasih guru sih. Jadi biar nggak lupa pekerjaan rumah apa aja yang dikasih guru gitu. Tak bedain bukunya seperti itu. Oh berarti membuat daftar list itu ya Mbak? Daftar list. Oke. Ibu mau tanya, selain di kelas, kalian itu kayak mengikuti kegiatan apa gitu Mbak di luar kelas? Kalau saya ikut ekstra pun itu biasanya. Oh, kalau baginya? Kalau saya ikut ekstra paskibraka Bu. Oh, kalau Mbak Ani? Kalau saya ikut PMR Bu, kebetulan. Oke, kalian pas waktu mengikuti ekstra itu kayak pernah merasa kecemasan gitu Mbak? Merasa cemas atau gimana gitu? Kalau pas ekstra sih enggak sih, soalnya seneng juga. Soalnya ya kalau cemas ya mungkin kalau cemas ya pas enggak ada sih Bu. Enggak ada. Kayak tanding apa gitu nggak merasakan kecemasan? Oh kalau itu ya pernah, terutama pas itu kayak tanding kita konsentrasi terus ada yang nyerah gitu, konsentrasi hilang, langsung pasti cemas. Terus biasanya Mas Bima tuh kayak apa setelah itu? Ya udah fokus ke bola aja, mandang bola aja. Jadi fokus ke apa yang mau saya lakukan aja. Mungkin teman-teman ada saran untuk Mas Bima kalau semuanya pertandingan itu harusnya gimana gitu? Biar nggak cemas gitu. Kalau saya sih sebelum kalau saya pas ada lomba paskibraka nih Bu, saya sih sebelum pertandingan itu ada kayak berdoa dulu bersama, terus kayak percayakan semua sih pada kemampuan diri saya sendiri, karena kita kan udah berlatih gini, jadi ya itu mungkin bisa mengurangi sedikit kecemasan gitu. Kalau dari Mbak Ani? Kalau saya juga sepakat sih sama Mbak Genya, karena kita kan sebelum lomba pasti udah latihan berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Jadi kalau misal ke distract suara-suara gitu kan kayak
sebenarnya nggak berpengaruh besar sih Bu, karena udah terbiasa latihan di lapangan harusnya kan. Iya benar. Berarti jadi setiap ingin melakukan kegiatan, alangkah baiknya itu pasti berdoa. Pokoknya selalu berdoa. Nanti di akhir juga jangan lupa berdoa kayak gitu. Untuk saat ini kalian masih apa ya? Kayak di kelas itu kayak ada tugas apa enggak? Apa udah selesai semua tugasnya? Masih ada sih Bu tugasnya untuk sekarang ini. Iya sama Bu aku juga. Kalau Mas Bima? Kebetulan juga ada sih. Udah selesai semua. Oh, keren. Kalau baginya sama Mbak Ani ini apa? Tugas kelas? Iya tugas kelas, ada yang tugas individu sama tugas kelompok sih Bu. Kalau Mbak Ani? Kalau saya tugas kelompok sih Bu, ada yang belum. Nah itu kira-kira deadline-nya kapan? Deadline-nya yang kelompok sih masih lama sih Bu, tapi yang individu ini kalau nggak salah 2 hari lagi Bu. Gitu. Mungkin dari kalian itu kalau merasakan cemas itu biasanya ngapain? Kalau di rumah pernah nggak kayak merasain cemas gitu? Terus yang kalian lakuin apa? Basuh muka ya? Membasuh muka aja? Iya. Itu langsung hilang. Langsung hilang gitu? Iya. Kalau dari bagiannya gimana? Kalau saya di rumah nggak pernah cemas sih Bu, paling cemasnya ya gara-gara kalau di buru-buruin gitu Bu baru saya cemas. Tapi sejauh ini selama di rumah saya nggak pernah cemas Bu, kayak biasa aja kalau di rumah. Kalau Mbak Ani? Sama sih Bu, kalau di rumah kan nggak ngerasa udah nyaman, udah aman karena emang di rumah sendiri, jadi jarang banget ngerasa cemas aku. Oh, berarti teman-teman ini merasakan cemas kalau lagi di lingkungan sekolah ya? Iya Bu. Luar zona nyaman gitu lah Bu. Oh, berarti lebih nyaman di rumah daripada di sekolah. Iya di rumah. Nah, mungkin dari masalah teman-teman tadi ya tentang kecemasan, mungkin dari teman-teman ada strateginya nggak untuk menghilangi kecemasan kayak gitu? Kalau saya sih selama ini ya seperti yang saya bilang awal sih, kayak teknik pernapasan gitu, kayak tarik nafas, seperti itu sih Bu. Tapi kayaknya kayak kurang efektif gitu Bu. Kalau dari Mbak Ani? Kalau saya juga sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi jangan panik, sebisa mungkin kita kontrol diri kita, bagaimana enaknya gitu, nyamannya, baru kita menghadapi situasi yang cemas tadi. Kalau dari Mas Bima? Kalau saya cemas ya udah, biarin aja nanti juga hilang. Lebih pasrah gitu ya Mas Bima? Iya nggak pasrah, kan cemas kan biasanya cuma sebentar. Dan cemas kan asalnya dari sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi intinya lakukan aja. Oh, berarti dilakukan aja gitu biar stresnya nanti kecemasannya itu biar berangsur-angsur hilang. Karena kecemasan kan biasanya datang dari sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman mau menanggapi Mas Bima? Benar sih Bu, yang dikatakan kan tadi saya udah bilang juga, kalau bisa nggak bisa misal dipanggil guru nih ke depan, mau nggak mau kan kita harus maju ke depan karena memang udah ditunjuk gitu kan Bu. Jadi dihadapi aja meskipun itu kita mau bisa ataupun nggak bisa, kalau udah ditunjuk ya udah maju. Mungkin dari Mbak Gina. Ya kalau dari saya sih setuju dengan pendapat ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang awal, kalau teknik pernapasan itu kurang efektif kan, kadang berhasil kadang enggak. Jadi makanya mungkin saya bisa mencontoh dari pendapat teman-teman seperti itu. Oke, mungkin Ibu juga bisa nambahin kayak strategi yang biasanya bisa dilakukan untuk mengatasi kecemasan itu ya, yang pertama pasti tentang melakukan pernapasan. Tapi memang pernapasan ini kadang di setiap orang itu pengaruhnya berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi itu tergantung dari individu masing-masing. Nah, pernapasan sendiri itu mungkin bisa dilakukan selama 10 detik kayak gitu. Terus mungkin kalau agar kita nggak cemas itu, kita tuh kan biasanya merasakan cemas itu kayak dari omongan orang-orang nggak sih? Kayak gitu. Pernah nggak kalian merasakan kayak gitu? Ya saya takut statement orang melihat kita tuh kayak jelek gitu Bu, makanya saya tuh kayak cemas gitu. Nah seperti itu. Mungkin dari Mbak Amin sama Mas Bima
Kalau saya lebih ke kondisi sih Bu, daripada omongan-omongan. Berarti lebih ke dari diri sendiri. Iya. Kalau Mbak Ani? Kalau saya juga sama seperti Mbak Genya, kalau dipandang orang misalnya kita tuh maju ke depan nih, jadi takut kalau misal kita salah itu persepsi orang-orang tentang kita itu kayak gak enak gitu loh Bu. Benar sekali. Terus mungkin selain itu strategi yang bisa digunakan tuh kayak kita tuh kalau ada apa-apa bisa menceritakan kepada orang lain, jangan dipendam sendiri. Semua orang kan pasti kalau ada apa-apa pasti dipendam sendiri, terus ngakunya aku kuat kok, aku bisa kok, terus nyatanya di belakang nangis malah kayak gitu. Nah itu kan malah menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Jadi mungkin dari kalian kalau ada masalah apapun itu bisa kalian ceritakan kepada teman-teman kalian atau teman dekat kalian. Mungkin dari itu bisa kayak mengurangi kecemasan kalian kayak gitu. Terus selain itu mungkin bisa mengurangi kecemasan itu kita dengan melakukan olahraga. Mungkin Mas Bima itu kan melakukan ekstra volley ya. Nah mungkin itu dengan ekstra volley Mas Bima kan juga bisa kayak melatih kecemasan. Nah kecemasannya itu bisa reda kayak gitu. Mungkin dengan olahraga itu kan juga perlu pernafasan kan. Jadi mungkin dengan olahraga itu kan kita juga bisa melatih pernafasan kita itu bisa apa enggak, baik apa enggak kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau dari Ibu. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain gitu tentang kecemasan? Nah, sepertinya dari yang Ibu omongin juga saya ada setujunya juga sih Bu. Dan juga dari teman-teman yang teman-teman omongin juga saya akan belajar untuk mengikuti apa yang telah Ibu sampaikan dan juga teman-teman sampaikan. Nah, mungkin dari Mas Bima sama Mbak Anin ada masukan? Saya rasa ini semua sudah ya bagus. Saya nggak ada masukan, udah paham sih. Oke, kalau dari Mbak Anin? Kalau dari saya sih benar kata Mbak Genya tadi yang disampaikan oleh Bu Kotrun dan teman-teman, tentunya itu sudah mewakili pandangan kita untuk mengatasi atau mengelola kecemasan seperti itu Bu. Oke, baik, kalau memang dirasa penyampaian bimbingan kelompok kita ini sudah cukup, mungkin Ibu mau kayak ngasih kesimpulan dari bimbingan kelompok ini. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa kecemasan yang kalian rasakan itu pasti ketika di lingkungan sekitar, terlebihnya di lingkungan sekolah. Karena kalian itu menganggap kalau di lingkungan rumah kalian itu fine-fine aja begitu. Jadi kalian itu lebih merasakan kecemasan itu ketika di lingkungan sekolah kayak gitu. Nah, Ibu sendiri percaya sih kalian itu pasti bisa melewati ini semua tanpa adanya tekanan ya pastinya. Nah, jadi mungkin dari Ibu tuh jangan perlu cemas. Nah, yakin pada diri sendiri kalau kita itu pasti mampu. Kita tuh bisa melewati semua kayak gitu. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kan sudah bisa Ibu cukupkan ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang perlu disampaikan atau gimana? Nah, tidak cukup sih. Ya, sepertinya sudah cukup Ibu. Iya, sama Ibu cukup. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini Ibu nanti ini akan memberikan homework atau pekerjaan rumah pada kalian. Nanti kalau sudah di rumah nanti kalian bisa isi sesuai dengan yang kalian lakukan. Nah, sebelumnya itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, Berarti ini dikerjakan di rumah Ibu? iya, dikerjakan di rumah nggak apa-apa. Nah, jadi di lembar pekerjaan rumah dalam mengelola kecemasan ini nanti kalian bisa isi nama, tanggal. Nah, tanggalnya itu bisa kalian isi sesuai dengan tanggal yang kalian isi pada hari itu. Nah, terus identifikasi situasi itu kayak mencatat situasi atau momen tertentu yang biasanya itu membuat kalian tuh merasa cemas. Misalnya kayak Mas Bima tadi maju ke depan, terus sebagainya kayak ya itu dari SD ke SMP itu. Terus Mbak Hanim tadi yang
tugas ya. lupa mengerjakan. Ya, lupa mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada pilih strategi. Nah, pilih strategi ini kalian bisa memilih salah satu strategi yang sudah Ibu katakan atau sudah bicarakan tadi. Mungkin kalian bisa memilih salah satu kayak gitu. Nah, terus kalau rencana tindakan itu kayak untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang kalian ambil tadi. Misalnya jika kalian memilih teknik pernapasan, itu kayak menentukan kapan dan bagaimana itu akan melakukannya. Nah, sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan itu tadi. Nah, terus di sini ada pernyataan refleksi. Nah, setelah situasi tersebut terjadi, nah itu kalian bisa mencatat pengalaman kalian. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan strategi tersebut? Terus yang kedua, gimana strategi yang saya pilih ini efektif apa enggak ya untuk mengurangi tingkat kecemasan saya. Terus yang ketiga ini merasa lebih siap untuk menghadapi situasi berupa di masa sekarang itu kita siap apa enggak kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham. Sudah paham. Sudah Oke. Nah, ini nanti kalau sudah sampai di rumah bisa diisi. Nanti Ibu akan lihat perkembangan kalian di minggu depan, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Jadi mungkin minggu depan kita bisa bimbingan kelompok lagi. Jadi Ibu mohon tolong untuk segera dikerjakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau ngucapin terima kasih banyak banget kepada kalian atas kehadiran kalian dalam bimbingan kelompok ini. Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan tetap kalem dalam menghadapi masalah. Ibu juga minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih kembali. Setengah jam Yang 32 masih. Anjir.